Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini aku mau bikin jajanan kekinian versi mini cake viral. Kali ini bahan-bahannya bukan dari base cake yang seperti biasanya ya teman-teman, tapi dari bahan beras ketan putih. Ya, jajanan tradisional versi kekinian ini bentuknya cantik, rasanya enak banget, lembut, gurih dan sedikit manis. Bikinnya juga sangat mudah dan dengan bahan-bahan yang ekonomis. Jadi cocok banget untuk cemilan, untuk ide jualan takjil Ramadan, ataupun untuk isian snack box. Jual seribuan, insya Allah laris manis. Yang penasaran resep dan cara membuatnya? Ikuti videonya sampai selesai. Yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sekarang yuk langsung saja kita buat sama-sama. Oke, langkah pertama siapkan kukusan yang sudah mendidih seperti ini. Kita akan kukus 500 gram tepung ketan putih. Sebelumnya beras ketannya ini sudah saya rendam selama 2 jam dan ini juga sudah saya cuci bersih ya. Kita akan kukus beras ketannya dengan api sedang kurang lebih selama 30 menit atau sampai setengah matang. Nah teman-teman, ini sudah 30 menit kita kukus. Nah ini beras ketannya sudah setengah matang ya. Lanjut kita angkat dan pindahkan ke wadah. Berikutnya siapkan pan, masukkan 400 ml santan. Santan ini saya peroleh dari 1 bungkus santan instan yang ditambah air hingga 400 ml. Masukkan 2 lembar daun pandan yang sudah dipotong kecil seperti ini. Lalu nyalakan apinya, kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk agar tidak pecah santan ya. Berikutnya masukkan 1 sendok makan garam dan setengah sendok teh pasta pandan. Kita aduk-aduk terus santannya sampai benar-benar mendidih agar kuenya nanti tidak mudah basi. Nah setelah mendidih seperti ini, matikan kompornya tapi tetap diaduk-aduk ya sampai uap panasnya hilang. Nah teman-teman, ini beras ketannya yang setengah matang tadi yang kita pindahkan ke wadah. Dan ini santannya yang masih panas ya. Kita tuang santannya yang masih panas ini ke beras ketan secara bertahap. Kemudian aduk-aduk agar santannya tercampur rata. Nah ini aku masukkan sisa santannya ya. Kita aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata. Setelah benar-benar tercampur rata, ratakan bagian atas ketannya. Lalu tutup dengan daun pisang, kita akan istirahatkan selama 15 menit agar santannya meresap. Teman-teman, ini setelah 15 menit kita istirahatkan. Kita aduk-aduk kembali, pastikan benar-benar tercampur merata ya. Nah ini selanjutnya akan kita kukus lagi ya. Setelah kukusannya benar-benar mendidih, masukkan adonan beras ketan hijaunya ke kukusan. Kita kukus dengan api sedang kurang lebih selama 25 menit. Oke teman-teman, ini setelah 25 menit ketan hijaunya kita kukus. Buka tutup kukusannya, lalu angkat dan pindahkan ke wadah. Nah seperti ini. Ini nasi ketan hijaunya sangat lembut dan pulen. Berikutnya kita siapkan 2 mangkok. Nah ini nasi ketannya akan aku bagi menjadi 2 bagian. Agar sama rata sebaiknya ditimbang ya teman-teman. Nah sudah aku bagi 2 seperti ini ya. Lanjut di sini akan aku siapkan 150 gram abon ayam seperti ini. Boleh juga pakai abon sapi ya, sesuaikan selera aja. Kemudian siapkan juga loyang, saya pakai ukuran 22 x 22 cm dan ini sudah saya alasi dengan plastik seperti ini. Oke, mumpung masih panas, kita cetak nasi ketan hijaunya. Tuang 1 bagian ke loyang. Lalu ratakan. Nah, kalau sudah rata, baru padat-padatkan sambil ditekan-tekan seperti di video ya. Nah, kalau sudah cukup rata dan benar-benar padat, berikutnya taburi dengan abon ayam secukupnya.
Lalu kita ratakan abon ayamnya ya. Nah, setelah abon ayam sudah merata seperti ini kita sisihkan dahulu. Berikutnya kita siapkan satu loyang lagi dengan ukuran yang sama, yaitu 22 x 22 cm dan alasi dengan plastik. Lalu tuang sisa nasi ketannya, kita ratakan kembali dan padat-padatkan kembali. Nah, kalau sudah rata dan padat, angkat nasi ketannya dan sisihkan. Berikutnya kita akan tumpuk nasi ketannya di atas loyang yang berisi nasi ketan dan abon yang tadi kita sisihkan. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa ratakan dan padat-padatkan lagi ya, agar benar-benar padat dan saat dipotong nasi ketannya tidak ambyar. Nah, kalau dirasa sudah benar-benar padat, kita angkat lalu pindahkan ke atas papan kayu atau talenan. Lalu potong kuenya, pastikan pisaunya dialasi dengan plastik wrap ya, agar tidak lengket. Kita potong menjadi 36 bagian. Caranya teman-teman bisa lihat di video ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Lanjut, siapkan plastik OPP ukuran 7 x 18 cm seperti ini. Ini tanpa kantong dan sudah ada lem perekatnya ya. Kita balut kue lempernya seperti di video. Kemudian bagian bawahnya kita tutup. Kita tekuk seperti di video agar rapat. Kemudian kita beri isolasi. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, hasilnya seperti ini setelah semua kue kita kemas dengan plastik. Langkah berikutnya, ambil satu kuenya lalu beri isian abon di atasnya tipis-tipis aja ya. Kemudian beri topping sosis goreng. Ini saya potong mini seperti ini. Kemudian tambahkan daun pandan dan potongan cabai. Nah, seperti ini. Cantik ya teman-teman? Nah, teman-teman, kira-kira hasilnya seperti ini setelah semua kue selesai kita beri topping. Ini kue lemper kekinian dengan versi mini. Dengan modal bahan Rp26.700 untuk satu adonan menghasilkan 36 kue. Modal per kue jatuh di Rp741. Jual seribuan atau 1.500, insya Allah laris manis. Nah, teman-teman, bisa dilihat ya, hasil kuenya cantik meski bahan-bahannya ekonomis, tapi ini enak banget. Kenyal, lembut dan gurih dan sedikit ada rasa manis. Terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.